pertama kita akan siapkan bahan cair untuk membuat cake pandannya. Di sini saya masukkan 45 ml margarin yang sudah saya cairkan atau bisa diganti dengan minyak sayur ya. 55 ml santan instan. Setengah sendok teh pasta vanila. Kita aduk semua bahan ini sampai tercampur. Setelah itu tambahkan 1 tetes atau secukupnya pasta pandan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar. Kita masukkan 3 butir telur, 90 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, dan 1/4 sendok teh garam. Kita mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, dinaikkan bertahap kecepatannya, mixer sampai adonan putih, kental, dan berjejak. Jika adonannya sudah mengental, putih, dan berjejak seperti ini, kita matikan sebentar mixernya. Kita masukkan bahan kering. Di sini saya punya 85 gram tepung terigu protein rendah dan 1/4 sendok teh baking powder. Kita ayak supaya bahan tepungnya ini tidak bergerindil. Setelah itu kita mixer kembali sebentar, cukup 30 detik dengan kecepatan paling rendah, cukup sampai tercampur saja. Nah, jika sudah, kita matikan mixernya. Kita masukkan bahan cair yang sudah kita campurkan di awal tadi. Masukkan semuanya. Setelah itu kita mixer kembali sebentar. Mixer dengan kecepatan rendah, cukup sampai tercampur saja. Jika sudah, kita matikan mixernya dan kita aduk kembali sebentar menggunakan spatula. Pastikan tidak ada endapan margarin atau minyak yang mengendap di bawah adonan ya. Jika sudah, ini kita sisihkan dan siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Ini bagian bawah loyang sudah saya olesi dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper. Setelah itu kita tuang 3/4 adonan. Sebenarnya kalau teman-teman mau tuang semuanya langsung adonannya boleh banget ya. Ini saya akan bikin gradasi adonannya biar lebih cantik. Setelah itu tambahkan secukupnya pasta pandan pada sisa adonan. Kita aduk supaya pasta pandannya tercampur. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kita tuang kembali setengah bagian adonan. Tuang di atas adonan yang pertama. Setelah itu, ini adonan yang selanjutnya tambahkan kembali secukupnya pasta pandan dan kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika pasta pandannya sudah tercampur seperti ini, kita tuang adonan yang ketiga ini di atas adonan yang kedua. Kita tuang semuanya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita hentak-hentakan sebentar loyangnya supaya tidak ada udara yang terperangkap pada adonan. Dan ini siap dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan. Kukus adonan selama 35 menit atau sampai matang. Jika teman-teman menggunakan panci kukusan yang biasa, ini tutup panci kukusannya bisa dilapisi dengan kain ya. Nah, jika sudah matang, kita keluarkan loyang dari panci kukusan dan ini kita dinginkan sebentar. Sambil menunggu cake-nya dingin, kita akan buat puding susunya. Ini saya sudah lelehkan 35 gram margarin. Tambahkan 1 kuning telur. Setelah itu kita aduk sampai margarin dan kuning telurnya ini tercampur. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan pan. Masukkan 90 gram gula pasir dan 1 bungkus bubuk agar-agar putih atau yang tanpa rasa ya. Setelah itu kita aduk sebentar.
supaya tepung agar-agarnya tidak menggumpal. Setelah itu tambahkan 500 ml susu UHT full cream, 2 lembar daun pandan yang sudah saya ikat simpul seperti ini. Dan ini sudah siap kita masak di atas kompor ya. Kita masak pudingnya ini dengan api sedang. Nah, jika pudingnya sudah panas, sudah keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini, kita matikan sebentar api kompornya ya, dan ambil 1 sendok sayur adonan puding. Kita tuang ke dalam campuran margarin, leleh, dan kuning telur yang sudah diaduk tadi. Kita aduk kembali sampai tercampur. Setelah itu kita tuang ke dalam puding susu yang di atas kompor. Dan kita nyalakan kembali kompornya. Kita masak kembali pudingnya ini sampai mengental dan sampai mendidih. Nah, jika pudingnya sudah mengental dan mendidih seperti ini, kita matikan api kompor dan kita angkat. Setelah itu kita tuang perlahan puding susu di atas kek pandan. Kita tuang semua pudingnya, tapi perlahan saja ya. Masukkan per 1 sendok sayur sampai selesai. Nah, jika sudah, ini pudingnya kita tunggu sampai setengah set. Sambil menunggu pudingnya sampai setengah set, kita akan masak puding karamelnya. Di sini saya sudah siapkan 200 ml air. Tambahkan 1 sendok teh bubuk agar-agar putih atau yang tanpa rasa. Kita aduk sampai kedua bahan ini tercampur. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan atau teflon. Kita masukkan 35 gram atau 3 sendok makan gula pasir atau bisa lebih ya. Ini akan kita masak di atas kompor. Nyalakan kompor dengan api kecil. Kita masak gulanya ini supaya menjadi karamel. Jangan diaduk, cukup digoyangkan wajannya atau teflonnya seperti ini. Nah, jika gulanya sudah mulai menjadi karamel seperti ini, kita goyang-goyangkan wajannya. Nah, jika warnanya sudah menjadi kuning keemasan seperti ini, bisa kita aduk. Pastikan gulanya ini benar-benar mencair ya. Nah, jika sudah benar-benar mencair dan menjadi karamel seperti ini, kita tuangkan perlahan campuran air dan bubuk agar-agar tadi. Kita aduk kembali sampai karamel yang mengkristal ini benar-benar mencair sempurna. Ini masaknya benar-benar di api sedang cenderung kecil ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini bisa kita matikan kompor dan kita angkat puding karamelnya. Sebelum menuang puding karamelnya, pastikan bagian atas puding susu ini sudah membentuk lapisan atau sudah setengah mengeras. Setelah itu bisa kita tuang perlahan puding karamelnya di atas puding susu. Tuang selagi puding karamelnya masih panas ya atau masih hangat. Kita tuang semuanya. Jika sudah, ini kita diamkan sampai pudingnya set dan mengeras. Bisa juga dimasukkan ke dalam lemari es. Nah, ini pudingnya sudah set dan mengeras. Sudah saya masukkan ke dalam lemari es. Kita sisir dulu bagian pinggirnya supaya lebih mudah mengeluarkan pudingnya dari loyang atau dari cetakan. Nah, ini dia kek pandan lapis puding susu karamel. Bisa langsung dipotong sesuai selera ya. Langsung aja akan kita cicip. Kek pandannya ini benar-benar lembut. Puding susu dan karamelnya itu manisnya pas.
Pokoknya cocok banget dipadukan dengan cake pandan yang lembut dan wangi. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Bisa juga dijadikan ide jualan ataupun sajian saat arisan ataupun ada acara keluarga di rumah ya. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Kita akan membuat puding kelapanya terlebih dahulu. Siapkan pan atau wajan. Kita masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa. Maaf, ini ternyata video saat memasukkan Nutrijel kelapanya tidak terekam ya. Dan kita tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga sejumput garam. Setelah itu kita aduk sebentar supaya tidak ada bahan yang menggumpal, dan tambahkan 600 ml santan. Saya menggunakan 65 ml santan instan, santan yang kecil, ditambah air hingga menjadi 600 ml ya. Tapi jika teman-teman mau menggunakan santan yang segar boleh banget ya. Ini kita aduk sebentar, setelah itu kita lanjut masak di atas kompor. Kita nyalakan api kompor dengan api sedang. Kita masak pudingnya ini sampai mendidih. Jangan lupa sesekali diaduk. Nah, jika pudingnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Dan ini langsung kita angkat. Selanjutnya siapkan wadah, kita tuang puding kelapanya ke dalam wadah. Kita tuang semuanya. Setelah itu kita tunggu atau kita diamkan sampai set dan mengeras. Sambil menunggu puding kelapanya ini set dan mengeras, kita akan buat puding beningnya. Siapkan pan atau wajan, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain yang tanpa warna. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita aduk sebentar supaya tidak ada yang menggumpal. Dan tambahkan 600 ml air. Kita aduk kembali dan ini akan langsung kita masak di atas kompor. Nyalakan kompor dengan api sedang. Kita masak puding beningnya ini sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kita diamkan pudingnya hingga dingin atau hangat-hangat kuku. Selanjutnya kita cek puding kelapanya jika sudah set dan mengeras seperti ini. Selanjutnya kita serut atau parut puding atau jeli kelapanya yang sudah set. Nah, untuk alat serutnya saya menggunakan alat serut kentang atau wortel ya. Tapi jika teman-teman punya alat serut untuk serut kelapa, boleh banget digunakan alat itu. Ini karena tidak ada, saya menggunakan alat serut seadanya di rumah. Ini alat serutnya gunakan yang ukuran besar. Nah, jika sudah, kira-kira ini hasilnya setelah semuanya diserut atau diparut. Selanjutnya, kita akan masukkan jeli atau puding kelapanya ini ke dalam loyang atau cetakan. Ini loyang yang saya gunakan, diameter 20 cm. Masukkan semua jeli kelapanya ke dalam loyang. Kita ratakan. Dan kita cek puding beningnya jika sudah hangat-hangat kuku atau sudah dingin. Bisa dirasa dengan tangan seperti ini ya. Jika sudah hangat-hangat kuku, langsung kita tuang puding beningnya ke dalam cetakan yang berisi jeli kelapa. Dan aduk
Ratakan jelinya supaya merata. Nah, jika jelinya sudah merata, kita diamkan hingga set dan mengeras. Selanjutnya kita akan buat puding lumutnya. Masukkan 1,5 bungkus atau sekitar 10 gram bubuk agar-agar plain yang tanpa warna. Boleh juga menggunakan yang warna hijau ya. Setelah itu kita tambahkan 180 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kita aduk sebentar supaya tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 200 ml santan instan. Tambahkan 800 ml air. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Tambahkan juga 1,5 sendok teh pasta pandan, atau jika dirasa warnanya kurang hijau boleh ditambah dengan pewarna makanan warna hijau ya. Kita aduk dan ratakan semuanya hingga tercampur merata. Dan terakhir kita tambahkan 3 butir telur. Ini telurnya dikocok lepas terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan sambil disaring supaya telurnya lebih mudah tercampur ya. Jika telurnya sudah masuk, kita aduk kembali hingga tercampur merata. Dan adonan pudingnya ini akan kita lanjut masak di atas kompor. Selanjutnya nyalakan api kompor di api sedang. Kita masak puding sampai mendidih dan lumutnya mulai terbentuk. Nah, jika sudah mulai mendidih dan lumutnya sudah mulai terbentuk seperti ini, jangan terus diaduk ya. Saat pudingnya mulai mendidih seperti ini, jangan sering diaduk pudingnya jika ingin tekstur lumut yang besar. Tapi jika teman-teman ingin tekstur lumutnya yang kecil-kecil, boleh diaduk terus sampai terbentuk tekstur lumut yang diinginkan. Untuk tekstur lumutnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan api kompor dan biarkan mendidih lagi lebih kurang 3 menit. Setelah itu matikan api kompor. Kita aduk-aduk terus pudingnya, diamkan hingga hangat-hangat kuku atau dingin. Sambil menunggu puding lumutnya dingin, kita cek puding kelapanya. Jika sudah set dan mengeras seperti ini, langsung kita keluarkan dari cetakan atau loyang. Selanjutnya, tusuk-tusuk permukaan puding dengan garpu seperti ini supaya puding lumut dan puding kelapanya ini nanti saling menempel dan tidak mudah lepas.
Selanjutnya kita cek puding lumutnya. Jika uap panasnya sudah hilang dan pudingnya ini sudah dingin atau hangat-hangat kuku, kita siapkan cetakan puding yang diameter 24 cm. Kita tuang puding lumutnya sepertiga bagian puding, tuang ke dalam cetakan. Nah, setelah itu boleh diratakan dengan sendok ya. Ini saya lupa banget meratakan puding lumutnya yang bagian bawah. Dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Kita masukkan puding bening kelapanya di atas puding lumut seperti ini. Setelah itu kita tusuk-tusuk kembali permukaan atas puding kelapa dengan menggunakan garpu supaya antar pudingnya nanti saling menempel. Jika sudah, kita tuang semua sisa puding lumut ke dalam cetakan. Nah, ini pudingnya kita diamkan hingga set dan mengeras. Jika pudingnya sudah dingin, sudah set, boleh kita masukkan ke dalam lemari es ya, supaya lebih segar. Nah, ini sudah set dan mengeras, boleh kita keluarkan dari cetakan atau loyangnya. Nah, ini dia pudingnya. Karena tadi saya lupa ngaduk bagian atasnya, jadi ini bagian atasnya lumutnya tidak rata ya. Kita potong sesuai selera. Nih, Masya Allah, cantik banget pudingnya. Disantap dingin, saat cuaca panas ini seger banget. Manisnya itu pas banget menurut saya, perpaduan puding lumut dan Nutrijel kelapanya itu pas, cocok banget. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Cocok banget untuk dijadikan sajian saat ada acara keluarga ataupun juga untuk hantaran juga pas banget ya. Buat ide jualan juga boleh banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.